Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabenixel Arosi dari kelompok 6. Anggota kami ada 7 orang. Saya Syabenixel Arosi selaku moderator. Yang kedua, Alia Aya Sabrina. Yang ketiga, Dian Nur Faizah. Yang keempat, Herva Liliani. Yang kelima, Elisa Maulidatun. Yang keenam, Yuwastian Prasetyo. Dan yang ketujuh, Risma Maulida Cahyati. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang balance scorecard dalam akuntansi manajemen. Balance scorecard dalam akuntansi manajemen yaitu sistem manajemen strategis untuk pengukuran kinerja organisasi secara komprehensif dan seimbang. Konsep balance scorecard. Nah, di sini kita akan memahami fondasi, sejarah, dan prinsip dasar sistem pengukuran kinerja strategis. Lalu, apa itu balance scorecard? Definisi balance scorecard adalah sistem manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton untuk mengukur kinerja organisasi secara komprehensif. Tujuan dari balance scorecard yaitu menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam serangkaian ukuran kinerja yang terukur dan seimbang. Lalu, pendekatan holistik tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup dimensi non-keuangan yang krusial bagi keberlangsungan organisasi. Lalu ada sejarah dan latar belakang balance scorecard. Pada awal tahun 1990-an, Kaplan dan Norton melakukan riset insentif di 12 perusahaan besar di Amerika Serikat untuk mencari model pengukur kinerja yang lebih komprehensif. Di tahun 1992, dipublikasikan pertama kali di Harvard Business Review, The Balance Scorecard Measure That Drive Performance. Lalu, di tahun 1996, balance scorecard berkembang dari sekedar alat pengukur menjadi sistem manajemen strategis penuh yang diadopsi secara global. Prinsip dasar balance scorecard yaitu yang pertama ada keseimbangan, mengintegrasikan ukuran finansial dan non-finansial secara proporsional dalam satu kerangka pengukur terpadu. Lalu hubungan sebab akibat, setiap perspektif saling terhubung membentuk rantai nilai strategis dari pembelajaran hingga keuangan. Yang terakhir ada strategi map, peta visual yang menggambarkan hubungan antara tujuan strategis, lintas perspektif secara eksplisit dan terstruktur. Nah, pada bab 2 kali ini saya akan membahas tentang keunggulan balance scorecard, di mana di sini kita akan menjawab pertanyaan krusial, mengapa balance scorecard menjadi pilihan utama dalam sistem manajemen strategis modern. Ada 4 keunggulan utama yang membuat BSC menjadi jauh lebih unggul dibandingkan dengan sistem manajemen konvensional. 1. Holistik. Mengukur kinerja 4 perspektif sekaligus, tidak hanya terbatas pada laporan keuangan konvensional. 2. Komunikasi. Memudahkan penyampaian strategis ke seluruh level organisasi secara konsisten dan terukur. 3. Strategis. Menghubungkan aktivitas operasional harian dengan tujuan jangka panjang perusahaan secara langsung. 4. Adaptif. Dapat diterapkan di berbagai organisasi seperti manufaktur, jasa, nirlaba, hingga pemerintah. Selanjutnya, ketika sebuah organisasi mengimplementasikan BSC secara tepat, ada 4 manfaat utama yang dapat didapatkan. 1. Keselarasan organisasi. Meningkatkan keselarasan antara target individu, divisi, dan tujuan korporat secara menyeluruh. 2. Pembelajaran organisasi. Mendorong pembelajaran organisasi melalui umpan balik strategis yang berkelanjutan. 3. Identifikasi KPI. Membantu manajemen mengidentifikasi indikator kinerja utama, yaitu KPI yang paling relevan bagi strategis. 4. Orientasi jangka panjang. Mengurangi ketergantungan pada ukuran keuangan jangka pendek yang berpotensi menyesatkan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, balance scorecard mendorong organisasi berjalan searah, terukur, dan berfokus pada keberlanjutan masa depan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu perspektif dalam balance scorecard. Di sini ada 4 dimensi pengukuran kinerja yang dapat membentuk kerangka BSC secara utuh. Yang pertama yaitu perspektif keuangan atau finansial. Di sini terdapat 3 rasio atau indikator kinerja keuangan. Yang pertama ada ROI, yaitu Return of Investment. Yang kedua ada ROE, yaitu Return of Equity. Dan yang ketiga ada EVA, yaitu Economic Value Added.
Bagaimana kita terlihat di mata pemegang saham, perspektif keuangan menjadi muara akhir dari keberhasilan ketiga perspektif BSC lainnya. Ukuran umum meliputi ROE, EVA, pertumbuhan pendapatan, dan margin laba bersih. Tanpa kinerja keuangan yang solid, seluruh inisiatif strategis tidak akan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi organisasi. Yang kedua, yaitu perspektif pelanggan atau customer. Di sini terdapat pertanyaan kunci, yaitu bagaimana pelanggan memandang kita. Kemudian di sini ada ukuran umumnya, yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yaitu mengukur seberapa puas pelanggan terhadap produk atau layanan. Yang kedua ada retensi pelanggan, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga ada pangsa pasar, yaitu menggambarkan posisi perusahaan dibanding pesaing. Dan yang keempat yaitu akuisisi pelanggan baru, yaitu menilai keberhasilan menarik pelanggan baru. Kemudian terdapat fokus strategis, yaitu perusahaan fokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan sebagai pendorong utama kinerja keuangan organisasi. Selanjutnya yaitu perspektif proses bisnis internal. Proses apa yang harus kita unggulkan yaitu memastikan proses kerja internal berjalan efisien, berkualitas, dan tepat waktu. Proses yang baik akan berdampak ke kepuasan pelanggan dan hasil keuangan. Ukuran kinerjanya antara lain waktu siklus produksi, mengukur kecepatan perusahaan mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Semakin cepat, semakin responsif terhadap pesanan pelanggan. Kedua yaitu tingkat cacat atau defect rate, mengukur jumlah produk yang gagal atau tidak sesuai standar. Tujuannya menekan biaya dan menjaga kualitas. Ketiga yaitu efisiensi pemborosan waktu, tenaga, dan biaya pada setiap proses kerja agar margin keuntungan meningkat. Yang keempat yaitu inovasi produk, kemampuan meluncurkan produk atau layanan baru atau memperbaiki yang ada agar perusahaan tetap relevan dan kompetitif. Perspektif selanjutnya yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Bagaimana kita bisa terus belajar dan bertumbuh? Yaitu dengan cara membangun fondasi SDM, sistem, dan budaya organisasi. Ini adalah kunci agar tiga perspektif lainnya dapat berjalan dengan baik. Ukuran kinerjanya yaitu 1. Kepuasan dan retensi karyawan, mengukur tingkat kebahagiaan dan loyalitas karyawan. Karyawan yang puas cenderung produktif dan bertahan lebih lama. Kedua, yaitu produktivitas SDM, mengukur output atau hasil kerja per karyawan, digunakan untuk melihat dampak dari pelatihan dan pengembangan. Ketiga, yaitu investasi pelatihan, mengukur komitmen perusahaan dalam mengembangkan kompetensi karyawan melalui training dan pendidikan. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan bab 4 terkait keterbatasan sistem konvensional dan keunggulan BSC. Keterbatasan pengukuran kinerja tradisional. Yang pertama, fokus historis semata. Pengukuran kinerja tradisional umumnya menggunakan indikator keuangan seperti laba, pendapatan, dan ROI. Data tersebut menunjukkan hasil yang sudah terjadi, sehingga disebut sebagai lagging indikator atau indikator yang menggambarkan kinerja masa lalu. Keterbatasan yang kedua adalah mengabaikan aset tidak berwujud. Dalam perusahaan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh aset yang dapat dilihat dan diukur secara langsung. Ada juga aset tidak berwujud yang memiliki peran penting, seperti kompetensi karyawan, loyalitas pelanggan, kualitas hubungan dengan pelanggan, budaya organisasi, serta kemampuan perusahaan dalam melakukan inovasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melihat tidak hanya hasil keuangannya, tetapi juga faktor-faktor non-keuangan yang dapat mendukung keberhasilan perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu mendorong perilaku jangka pendek. Ketika manajemen terlalu menekankan pencapaian target keuangan dalam waktu singkat, manajer bisa saja mengambil keputusan yang meningkatkan hasil saat ini, tetapi justru kurang menguntungkan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Akibatnya, kinerja perusahaan mungkin terlihat baik dalam jangka pendek, tetapi dapat mengalami masalah dalam menghadapi persaingan di masa depan. Setelah mengetahui keterbatasan pengukuran kinerja tradisional, selanjutnya kita dapat melihat perbandingannya dengan BSC. Pada metode tradisional, pengukuran kinerja lebih berfokus pada aspek keuangan saja, sedangkan BSC menggabungkan aspek keuangan dan non-keuangan. Dari segi orientasi waktu, metode tradisional menggunakan data historis sebagai dasar penilaiannya. Sementara itu, BSC tidak hanya melihat dari hasil yang telah dicapai, tetapi juga memperhatikan masa depan perusahaan. Kemudian, dari sisi indikator, metode tradisional lebih banyak menggunakan lagging indicators, sedangkan BSC menggunakan kombinasi leading indicators dan lagging indicators. Dari segi cakupan, metode tradisional relatif sempit karena berfokus pada aspek finansial, berbeda dengan BSC yang memiliki pendekatan lebih holistik melalui 4 perspektif.
Selanjutnya, dalam hal hubungan strategi, metode tradisional memiliki hubungan yang relatif lemah dengan strategi perusahaan karena lebih berfokus pada hasil keuangan. Sementara BSC menghubungkan berbagai ukuran kinerja dengan strategi perusahaan secara terintegrasi, sehingga setiap pengukuran dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Terakhir, dari sisi komunikasi strategi, metode tradisional cenderung terbatas, sedangkan BSC membantu menyampaikan strategi perusahaan secara lebih menyeluruh ke berbagai tingkat dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5. Nah, bab 5 ini memuat tentang contoh kasus perhitungan BSC, studi kasus ilustratif PT Maju Bersama, dan penerapan BSC pada perusahaan manufaktur elektronik. Selanjutnya, profil perusahaan PT Maju Bersama. PT ini mempunyai latar belakang perusahaan manufaktur produk elektronik rumah tangga yang berdiri sejak tahun 2010. Adapun PT Maju Bersama ini mempunyai visi menjadi produsen elektronik terpercaya di Asia Tenggara pada tahun 2030. Tantangan utamanya adalah penurunan margin laba sebesar 8% dalam 2 tahun terakhir dan kepuasan pelanggan turun 15% secara signifikan. Kondisi ini mendorong manajemen untuk mengadopsi BSC sebagai solusi pengukuran dan pengelolaan kinerja yang signifikan. Dalam penetapan KPI perspektif pada PT Maju Bersama ini terdapat 4 perspektif balance scorecard dengan 8 KPI. Untuk perspektif keuangan, tujuan strategisnya adalah meningkatkan profitabilitas dengan KPI ROI yang ditargetkan 18% dan efisiensi biaya operasional dengan KPI rasio biaya atau pendapatan yang ditargetkan 65%. Pada perspektif pelanggan, tujuannya meningkatkan kepuasan dengan KPI Customer Index target 85% dan perluas pasar dengan KPI pangsa pasar target 25%. Untuk perspektif proses internal, tujuannya mengurangi cacat produk dengan KPI direct rate target 2% serta mempercepat produksi dengan KPI waktu siklus target 5 hari. Dan yang terakhir, pada perspektif pembelajaran, tujuannya meningkatkan kompetensi dengan KPI jam pelatihan atau karyawan target 40 jam per tahun dan retensi talenta dengan KPI tingkat target 10%. Selanjutnya kita masuk ke hasil pengukuran dan skor BSC PT Maju Bersama. Pada perspektif keuangan, ROI memiliki target 18% dengan realisasi 16% dan skor 88,9%. Sedangkan rasio biaya terhadap pendapatan memiliki target maksimal 65%, realisasinya 68% dengan skor 95,6%. Pada perspektif pelanggan, Customer Satisfaction Index memiliki target 85%, realisasi 82% dan skor 96,5%. Sementara itu, pangsa pasar ditargetkan 25%, tetapi realisasinya 22% dengan skor 88%. Selanjutnya, pada perspektif proses internal, defect rate memiliki target maksimal 2%, sedangkan realisasinya 2,5% dan mendapatkan skor 80% untuk waktu siklus. Targetnya maksimal 5 hari dan realisasinya 4 hari sehingga memperoleh skor 100%. Terakhir, pada perspektif pembelajaran, jam pelatihan memiliki target 40 jam dengan realisasi 38 jam dan skor 95%. Sedangkan tingkat turnover ditargetkan maksimal 10%, realisasinya 9% sehingga memperoleh skor 100%. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi dan rekomendasi strategis. Dari hasil pengukuran terdapat beberapa kinerja terbaik waktu siklus produksi dan referensi karyawan memperoleh skor 100%, yang berarti keduanya telah mencapai atau bahkan melampaui target. Hal ini dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai benchmark bagi perusahaan. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Defect rate memperoleh skor 80% dan ROI sebesar 88,9%, sehingga keduanya menjadi prioritas utama dalam perbaikan selanjutnya. Untuk rekomendasi strategis, perusahaan perlu berinvestasi pada program quality control untuk menekan defect rate di bawah 2%. Kemudian perusahaan perlu mengimplementasikan program efisiensi biaya untuk mendorong ROI ke level target. Selain itu, perusahaan perlu mempertahankan keunggulan pada perspektif proses internal dan pembelajaran, karena kedua aspek tersebut dapat menjadi fondasi pertumbuhan
perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Balanced scorecard membantu manajemen melihat masalah secara menyeluruh, bukan hanya dari angka keuangan semata. Inilah kekuatan utama dari pendekatan balanced scorecard. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Bila ada kekeliruan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.